Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang hadis, yaitu hadis dhaif. Pertama, hadis mardud. Hadis mardud ialah hadis yang tidak menunjuki keterangan yang kuat akan adanya dan tidak menunjuki keterangan yang kuat atas ketidakadaannya, tetapi adanya dengan ketidakadaannya bersamaan. Hadis mardud adalah semua hadis yang telah dihukumi dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua persyaratan hadis hasan dan sahih. Misalnya, sanadnya tidak bersambung atau munfasil, para perawinya tidak adil dan tidak dobit, terjadi keganjalan baik dalam sanad atau matan, dan terjadinya cacat yang tersembunyi pada sanad dan matan. Adapun hadis dhaif terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tertolak karena gugur dari sanadnya. Yang kedua, tertolak karena cacat perawinya. Yang pertama, tertolak karena gugur dari sanadnya. Yang dimaksud dengan hadis yang tertolak karena gugur dari sanadnya adalah terputusnya rantai sanad dengan gugurnya seorang perawi atau lebih, baik disengaja oleh sebagian perawi atau tidak disengaja. Gugurnya tersebut baik secara transparan maupun tersembunyi. Nah, klasifikasi hadis yang cacat karena gugur dari sanadnya adalah sebagai berikut. Pertama, mursal. Mursal adalah hadis yang disandarkan oleh para tabi'in. Mereka adalah orang yang mendengarkan hadis dari sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir ataupun sifat. Yang kedua, munqati. Munqati adalah hadis yang gugur satu atau dua orang rawi tanpa beriringan menjelang akhir sanadnya. Misal, bila rawi di akhir sanad adalah sahabat Nabi, maka rawi menjelang akhir sanad adalah tabi'in. Jadi pada hadis munqati bukanlah rawi di tingkat sahabat yang gugur, tetapi minimal gugur seorang tabi'in. Bila dua rawi yang gugur, maka kedua rawi tersebut tidak beriringan, dan salah satu dari dua rawi yang gugur itu adalah tabi'in. Yang ketiga, mu'dal. Mu'dal adalah hadis yang sulit difahami, yaitu hadis yang gugur dua orang rawinya atau lebih secara beriringan dalam sanadnya. Yang keempat, mu'allaq. Mu'allaq adalah hadis yang tergantung, yaitu hadis yang gugur satu rawi atau lebih di awal sanad, atau bisa juga bila semua rawinya digugurkan atau tidak disebutkan. Yang kelima, mudallas. Mudallas adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi oleh seorang tabi'in dengan mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, baik ia tabi'in besar maupun tabi'in kecil. Sebagai contoh, seorang tabi'in berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau Rasul melakukan ini. Padahal tabi'in tersebut tidak pernah bertemu dengan Rasul, namun seolah-olah dia melihatnya. Nah, yang kedua yaitu hadis yang tertolak karena cacat perawinya. Yang dimaksud dengan sebab tertolak karena cacat perawinya adalah adanya aib yang menjadi pembicaraan atau bahasan dari segi keadilan dan agamanya, serta dari sisi ketelitian hafalan dan perhatiannya. Nah, di sini sebab hadis yang tertolak karena cacat perawinya ada dua macam, yaitu cacat karena cacat keadilan, dan kedua cacat karena kedawitan. Yang pertama, sebab-sebab cacat seorang rawi. Sebab-sebab cacatnya seorang rawi ada 10. 5 hal berkaitan dengan keadilan dan 5 hal lagi berkaitan dengan ketelitian atau kedobitan. Yang berkaitan dengan keadilan adalah pertama dusta, kedua tuduhan dusta, ketiga kefasikan, keempat bid'ah, kelima ketidakjelasan identitas. Dan yang berkaitan dengan kedobitannya adalah kesalahan fatal, hafalan jelek, lalai, keempat banyak wahm atau ragu-ragu, kelima berbeda dengan yang lebih kuat. Kemudian klasifikasi hadis yang cacat perawi karena cacat keadilan adalah
Yang pertama maudhu. Maudhu adalah hadis yang diciptakan dan dibuat-buat yang bersifat dusta terhadap Rasulullah SAW, dibuat sengaja ataupun tidak disengaja. Yang kedua, matruk. Matruk adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi yang menurut penilaian seluruh ahli hadis terhadap catatan pribadinya sebagai seorang rawi yang doif. Yang ketiga, majhul. Majhul adalah orang yang tidak diketahui jati dirinya atau sifat-sifatnya. Kemudian klasifikasi hadis berdasarkan cacat kedobitan. Yang pertama, mungkar. Mungkar dari kata ingkar yang artinya menolak atau hadis yang tidak dikenal. Hadis mungkar adalah hadis yang pada sanadnya ada seorang perawi yang parah kesalahannya atau banyak kelupaan atau nampak kefasikannya. Yang kedua mu'alal adalah hadis yang mengandung sebab-sebab tersembunyi dan cacat itu mengurangi atau menghilangkan kesohihan suatu hadis. Yang ketiga, mudarraj. Mudarraj adalah hadis yang dimasuki sisipan yang sebenarnya bukan bagian dari hadis itu. Sisipan itu bisa terjadi pada sanad, bisa pada matan, dan bisa pada keduanya. Yang keempat, maqlub. Maqlub ialah hadis yang terjadi pemutarbalikan pada matannya atau pada nama rawi dalam sanadnya, atau penukaran suatu sanad untuk matan yang lain. Misal, bila hadis yang sebenarnya diriwayatkan oleh Ka'ab bin Murrah, tetapi Ka'ab bin Murrah itu dibalik menjadi Murrah bin Ka'ab, maka hadis itu disebut hadis maqlub. Yang kelima, muttarib. Muttarib adalah hadis yang kontra antara satu dengan yang lain, tidak dapat dikompromikan dan tidak dapat ditarjihkan. Yang keenam, muharraf. Muharraf adalah hadis yang menyalahi hadis lain, terjadi disebabkan karena perubahan syakal kata dengan masih tetapnya bentuk tulisannya. Yang ketujuh, musahaf. Musahaf adalah hadis yang mukhalafahnya karena perubahan titik kata, sedang bentuk tulisannya tidak berubah. Yang kedelapan, syadz. Syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang makbul atau siqah, menyalahi riwayat yang lebih rajih lantaran mempunyai kelebihan, kedobitan atau banyaknya sanad atau lebih sebagainya dari segi pentarjihan. Demikianlah yang dapat saya uraikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.